Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Sabda Tuhan hari ini menampilkan tokoh Bunda Maria yang menerima kabar bahagia sekaligus mengejutkan dari malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria yang semula terkejut dan bertanya, apakah arti salam itu? Kini dibuat kaget karena dirinya akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena ia belum bersuami? Kekhawatiran Bunda Maria itu terjawab. Ia akan mengandung karena Roh Kudus. Tidak peduli dengan resiko besar yang bakal dihadapi nanti. Maka Maria mengatakan demikian, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah fiat Maria, janji Maria. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sejak zaman nabi-nabi, Tuhan sudah menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan umat pilihannya dari perbudakan dosa. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakannya Immanuel. Kini janji itu terpenuhi dalam diri perawan Maria. Sebagai seorang hamba Allah, Maria sadar bahwa Tuhan berhak melakukan apa saja atas seluruh hidupnya. Karena itu, dalam situasi apapun, dia siap menjalani kehendak Tuhan. Bahkan bila keputusan itu akan membawa penderitaan dan kematian, ia bersedia menjalaninya. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, dalam hidup kita setiap hari acap kali kita menolak, bahkan sedapat mungkin menghindari tugas berat yang dipercayakan kepada kita. Alasan yang kita lontarkan biasanya macam-macam. Masih terlalu muda, kurang berpengalaman, merasa tidak sanggup memikul tanggung jawab yang berat, takut mengambil risiko, dan menganggap orang lain lebih mampu menjalankannya. Bahkan di lain pihak, ada juga orang-orang yang meragukan kemampuan kita. Pasti ada banyak alasan. Sekali lagi, di satu sisi, kita merasa diri belum mampu, belum siap. Tetapi di lain pihak, ada orang-orang juga yang meragukan kemampuan kita. Ini sesuatu yang kadang-kadang miris. Pasti ada banyak latar belakang, alasan kenapa orang meragukan kemampuan kita. Padahal sebenarnya orang itu atau mereka tidak berada di posisi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria menghadapi kenyataan ini. Maka meskipun terlihat sulit dan mustahil, Maria bersedia menerima dan memikul tanggung jawab berat menjadi Bunda Allah. Sebagai murid-murid Kristus, sudah seharusnya kita juga belajar meneladani kerendahan hati, kepasrahan, dan
kesediaan serta kesetiaan dari Bunda Maria ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Maria dipercaya oleh Tuhan. Dia diberikan tanggung jawab yang besar, mengandung dan melahirkan juru selamat. Kita juga dalam hidup, panggilan karya pelayanan kita, kadang kita dipercaya hal-hal yang besar. Kita dipercaya bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kepercayaan itu yang akan dipercayakan kepada orang tertentu adalah rahmat, adalah berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk orang-orang itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak rahmat itu. Dan tidak ada alasan juga bahwa orang meragukan kemampuan atau kepercayaan yang dipercayakan kepada orang tertentu. Bapak Ibu, ketika seseorang diberikan kepercayaan, Tuhan akan memberikan kepada dia kekuatan untuk siap memikul tanggung jawab itu. Orang yang diberikan tanggung jawab ini menerima dengan kerendahan hati, kepasrahan, kesetiaan, dan kesediaan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Bukan karena ambisi pribadi. Maria mengajarkan kepada kita banyak hal tentang itu. Bukan karena dia luar biasa, tetapi Allah berkenan atas dia. Dia dikuduskan dan dipilih oleh Tuhan, oleh Allah sendiri untuk mengandung dan melahirkan juru selamat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mau belajar dari kerendahan hati, kepasrahan, kesetiaan, dan kesediaan hati dari Bunda Maria menerima rahmat dari Allah. Dan ingat Bapak Ibu, berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah mujizat dalam hidup, mujizat yang paling nyata. Jangan sia-siakan berkat itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.